Amin. Sup brother, ketemu lagi dengan gua Chandra Breo, tetap di channel kebanggaan kalian. Video kali ini saya akan menceritakan alur cerita film berjudul Convent of Sinners yang dirilis tahun 1986. Film bergenre blam-blam gurih-gurih nyoy ini menceritakan seorang wanita bernama Susan yang dipaksa menjadi biarawati di sebuah gereja yang sangat menyimpang. Kisah di film ini diangkat dari sebuah novel. Sebelum lanjut ke alur cerita filmnya, jangan lupa subscribe dan like agar tidak ketinggalan video selanjutnya walau jarang upload. Hai. Di awal film, terlihat seorang ayah yang terciduk oleh istrinya telah melakukan pok-pok nyoy paksa pada anaknya sendiri. Lalu, scene beralih ke seorang Monsinyur. Monsinyur itu bisa disebut gelar atau pejabat penting di pusat pemerintahan gereja. Nah, si Monsinyur itu menitipkan seorang wanita ke gereja ini untuk dijadikan biarawati. Ternyata wanita itu adalah Susana, korban pelecehan ayahnya sendiri. Susana pun disambut oleh pemimpin biarawati yang dipanggil superior bersama asistennya, Suster Teresa. Kemudian superior mengantar Susana ke kamarnya dan terlihat Suster Teresa seperti tidak menyukai dengan keberadaan Susana. Di sisi lain terlihat pria tukang yang pekerjaannya bantu-bantu pekerjaan di sana. Lalu terlihat juga seorang suster mulai pangseng karena batang kokoh si tukang ini. Kembali ke Suster Teresa yang sepertinya ingin ngomong sesuatu kepada superior. Tapi karena sibuk, Suster Teresa disuruh keluar dulu. Lalu saat ketika makan malam, tapi Susana tidak terlihat di sana karena masih istirahat, kata si superior. Tapi ternyata Susana merasa sedih banget dan berdoa karena dia tidak ingin jadi biarawati, karena merasa tidak layak dan bukan keinginan hatinya. Untuk menenangkan itu, superior pun menemani Susana tidur, sudah seperti anaknya sendiri. Dan Suster Teresa mengintip mereka dari luar. Keesokan harinya, para biarawati melakukan ibadah seperti biasanya. Setelah ibadah selesai, Susana dikenalkan kepada pendeta oleh superior. Nama pendeta itu Don Morales. Setelah selesai, Don kembali berangkat melayani orang yang ingin melakukan pengakuan dosa. Sedangkan di ruang nyuci mulai terlihat kelakuan-kelakuan bejat para biarawati itu, di mana mereka memainkan celananya si tukang dan meragakan adegan blam-blam, yang mana hal itu tidak sesuai dengan moral dan titel mereka sebagai biarawati. Kembali kepada Susana yang masih berjalan bersama superior. Lalu Susana juga dikenalkan ke si tukang yang ternyata tidak bisa berbicara. Mereka pun berkenalan dengan simbol minum air. Tapi tiba-tiba si superior batuk-batuk. Lalu suster yang lain mengantar si superior ke kamarnya untuk beristirahat. Di sisi lain terlihat seorang suster yang awalnya berdoa kepada patung, namun tiba-tiba dia merasakan pangseng. Lalu dia memainkan surabinya sambil memegang patungnya. Kemudian dia terciduk oleh Suster Teresa. Dilanjutkan oleh Susana yang mengambil peran sebagai pemain organ di ibadah itu. Lalu setelah ibadahnya selesai, superior menghampiri Susana bersama Teresa. Terlihat Teresa terus meminta waktu pada superior, tapi dia terus menolak. Setelah itu, superior meminta Susana untuk memainkan musik untuk dia. Lalu terlihat superior sangat senang. Terus superior mulai grepe-grepe si Susana. Setelah itu superior mengatakan dia mencintai Susana. Lalu dia mencium Susana. Scene beralih ketika Susana
merenung di ruangan ibadah. Lalu ketika dia sadar, Don Morales datang. Dia mencoba untuk pergi, tapi Don Morales mengajak Susana mengobrol. Dan akhirnya Susana berani bercerita kalau dia gak niat sama sekali jadi biarawati. Tapi dia juga mengatakan tidak ada masalah sama imannya, karena dia sangat percaya dengan Tuhannya. Tapi untuk hidup suci dan jauh dari duniawi, dia belum sanggup. Si pendeta pun memberi pengertian pada Susana, dan akhirnya Susana bisa melihat sisi baiknya, di mana dia diperlakukan seperti bayi oleh si superior, karena selama ini dia kurang kasih sayang dari kedua orang tuanya. Di sisi lain, si superior sedang ngobrol empat mata dengan Suster Teresa. Ternyata mereka berdua ada hubungan spesial. Suster Teresa mengungkapkan rasa cemburunya, tapi si superior marah karena kalau ada cemburu-cemburuan, yang lain akan mencurigai mereka. Akhirnya Suster Teresa ditampar dan dia berjanji akan nurut semua perintah si superior. Berlanjut, dua orang suster yang sedang memandikan si tukang. Mereka berdua sangat menikmati suasana itu, tapi tiba-tiba mereka terciduk oleh si superior, dan berakhir mereka pun dihukum pecut karena sudah melakukan hal yang tidak senonoh. Terlihat semua suster sangat ketakutan melihat hukuman pecut itu. Ketika Susana akan mandi, dia didatangi oleh si superior dan mengatakan buka saja bajunya. Lalu dia ikut membantu si Susana mandi. Padahal si Susana gak minta untuk dibantu dan dia merasa risih. Si superior ngelakuin itu karena dia punya les biola. Pecandu adu surabi nih. Kemudian setelah mandi, si Susana tiba-tiba dilabrak Suster Teresa dengan alasan karena dia wakilnya superior. Dia pun memperingati Susana buat jangan terlalu dekat dengan si superior. Lalu scene berpindah ketika Susana lagi nyuci. Dia bertemu dengan suster yang baik bernama Suster Ursula. Mereka pun mengobrol dan Susana juga bercerita kalau dirinya gak niat untuk jadi biarawati karena merasa belum terpanggil secara hati. Susana dan Ursula terus lanjut ngobrol sampai akhirnya Susana mempunyai orang yang bisa dipercaya di sana. Ketika malam hari Susana akan tidur, dia didatangi oleh si superior yang katanya mau menceritakan dongeng sebelum tidur pada Susana. Tapi bukannya mendongeng, dia malah melecehkan si Susana. Awalnya Susana terbawa suasana, tapi lama-lama Susana sadar, Anda kan tidak punya titit. Maksudnya si Susana sadar ini bukan hal yang benar. Dia pun menolak ajakan si superior untuk berhubungan. Si superior pun keluar dari kamar Susana dan bertemu dengan Suster Teresa. Teresa yang lagi pangsang akhirnya mendekati superior. Kemudian mereka melakukan blam-blam gurih-gurih nyoy di tangga. Sampai ketika penyakit batuk si superior kumat ketika mau masuk babak blam-blam terakhir. Di pagi harinya, Susana pun mendatangi Don Morales untuk mengajak ngobrol. Dari sisi lain, superior melihat mereka jalan berdua di jendela. Karena cemburu, si superior memanggil Susana ke kamarnya untuk nanya-nanya. Tapi kelihatannya Susana mulai risih sama si superior. Ketika sesi makan malam selesai, Susana dilabrak lagi sama si Teresa. Dan kali ini si Susana disuruh untuk ngepel lantai. Si superior yang merasa aneh karena tidak melihat si Susana, dia pun langsung mencari si Susana dan nyuruh Susana untuk berhenti ngepel lantai karena itu bukan tugasnya. Setelah beberapa lama, kondisi kesehatan si superior semakin memburuk dan penyimpangan-penyimpangan para suster pun makin kelihatan. Salah satunya, suster diam-diam nyiumin celana bekas pakai si tukang, dan si Susana mulai menulis diari tentang keresahannya. Pagi harinya, si superior ingin ngobrol dengan Susana, tapi Susana menolaknya. Dan pas mau makan malam, Susana diberi minuman oleh salah satu suster, yang ternyata minuman itu telah diberi obat oleh si Teresa. Sebagai imbalan, si Teresa memberikan surabi tutungnya.
Lalu karena obat itu, Susana pun keracunan dan saat itu juga Teresa dan sekutunya datang untuk mencutin si Susana. Tapi tiba-tiba si superior datang untuk menyelamatkan si Susana. Kemudian setelah kejadian itu, menyebarlah kabar bahwa si Susana kerasukan iblis. Keesokan harinya, pas lagi ibadah, Suster Ursula pun ngomong ke si Susana kalau sekarang dia dianggap jelmaan iblis oleh orang-orang di sana dan niatnya akan dieksekusi. Susana yang awalnya tutup mulut, pada akhirnya dia mulai buka suara pada Don Morales dan Don cuma bisa nguatin dengan kata-kata doang. Dan dia juga mengatakan kalau dia menyetujui Susana untuk mundur dari biara, akan banyak yang ikut mundur dan hal itu akan menimbulkan masalah baru. Lalu si suster pangsengan ini pun semakin berani dengan ngajak si tukang untuk belam-belam gurih-gurih nyoy. Di sisi lain, kondisi superior semakin memburuk, kencing, beol, berak di tempat tidur. Dan sekarang Teresa lah yang mengambil tugasnya sementara. Mendengar hal itu, Susana merasa semakin gak aman dan berniat mengirim surat pengaduan lewat Suster Ursula. Tapi sayangnya hal itu diketahui Suster Teresa dan akhirnya si Susana ditampar Suster Teresa. Ketika makan malam, Teresa memberi pengumuman terbuka bahwa di antara mereka sekarang udah ada satu utusan iblis dan dia menyuruh semua biarawati untuk menjauhi orang tersebut. Dan tidak lupa Teresa melabrak Suster Ursula dan meminta surat dari Susana. Awalnya Ursula ini tidak mau ngasih, tapi setelah diancam, akhirnya mau gak mau surat itu pun diberikan juga. Setelah Teresa mendapatkan surat itu, dia langsung menyusun rencana untuk membuang Susana. Dia dengan sekutunya menyeret Susana dengan cara tidak manusiawi, sedangkan superior hanya bisa menangis dan berdoa selagi Susana dibuang ke ruangan bawah tanah yang kotor dan kumuh. Kasus itu pun terdengar oleh Don Morales. Don Morales pun mengajukan untuk interview Susana dulu. Susana pun disiapkan untuk diinterview dan pas Don Morales ke sana, dia tidak menemukan kejanggalan sama sekali di dirinya Susana. Dan keesokan harinya pun Susana dibebaskan. Tapi lagi-lagi sekutunya Teresa bikin gaduh dengan pura-pura kesurupan setelah papasan dengan Susana di tangga. Akhirnya Susana pun makin terpuruk. Malam harinya Susana pun ketemu dengan Don Morales, tapi mereka dihalangi oleh pagar dan setan pun datang jadi yang ketiga, yang membuat Don Morales pun sampai lupa diri. Dia pun mulai raba-raba dan melakukan blaem-blaem ke Susana yang lagi nangis karena beban hidup. Di saat Susana tidur, Teresa kembali menyerang Susana dengan cara menelanjangi Susana kemudian dipecutin. Singkat cerita, kabar ini pun sampai ke pusat dan akhirnya dikirimlah satu orang untuk melakukan pengusiran roh jahat. Orang itu pun datang ke biara dengan membawa peralatan. Dan pas ritual dimulai, Susana yang tidak mengerti apa-apa cuman bisa nangis dan menghindar. Pusat gereja pun memanggil Don Morales juga untuk mendapatkan keterangan lebih banyak. Dan pusat juga memperingati Don Morales untuk menjaga gerejanya supaya bisa berjalan dengan baik, karena kalau ada isu-isu lagi tentang gerejanya akan berdampak langsung terhadap karirnya Don Morales juga. Untuk mastiin, pusat juga melakukan audit langsung ke tempat, di mana dia di sana menemukan banyak hal janggal di gereja itu, dari superior yang sakit keras dan masih banyak lagi. Teresa pun memanas-manasi orang pusat itu dengan mengatakan semuanya itu terjadi setelah Susana bergabung dengan mereka. Sedangkan keadaan sekarang Don Morales pun jadi bingung antara membongkar penyimpangan di gerejanya atau menyelamatkan karirnya. Keesokan harinya digelarlah pengadilan di gereja itu karena kasusnya Susana tentang titisan iblis membuat keadaan menjadi sangat kacau. Susana pun mencoba untuk bela diri, tapi Teresa dan sekutunya jauh lebih kuat. Sampai akhirnya dia pun terpojok dan memanggil Don Morales
Di sini pun Don Morales bersaksi tidak sesuai dengan kenyataan. Dengan kesaksian itu membuktikan kalau Susana benar-benar bersalah. Film pun tamat dengan Susana membuka bajunya semua, tanda dia kesal dan menangis tidak mendapatkan keadilan di gereja tersebut. Gimana? Mengerti? Kita ambil sisi baik, buang sisi buruknya. Kita lihat film ini jangan dari sisi agama, karena semua agama mengajarkan hal yang baik. Tapi di semua agama pasti ada oknumnya untuk mengambil keuntungan pribadinya. Tapi film ini menunjukkan sangat sulitnya untuk berubah menjadi lebih baik karena lingkungan dan sangat sulitnya mendapatkan keadilan. Beda dengan negara kita. Apalagi kalau lapor dengan bapak berbaju coklat, pasti langsung ditangani. Yang terpenting itu gratis, tanpa biaya sepeser pun. Mudah-mudahan kalian terhibur. Ketemu lagi di next video selanjutnya. Peace and subscribe. His name is John C.